Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang saya berada di tempat di mana dipercaya tempat ini adalah tempat Sang Buddha ketika mau pergi ke alam Tawatingsa untuk membabarkan Dhamma. Terutama adalah Abhidhamma kepada ibundanya yang pada waktu itu terlahir sebagai seorang dewa. So I'm now walking, going up to see the stupa on the top, and we can see from here, kita bisa melihat dari sini ada banyak batu bata yang masih tersisa. Tempat ini sebenarnya belum digali dengan baik. Ini adalah batu bata kuno yang mana merupakan bagian dari stupa yang ada di sini, dan ini adalah gundukan yang sampai memuncak dan semuanya adalah stupa. Tetapi sampai sekarang tempatnya belum digali dengan baik, belum diekskavasi dengan baik. Namun dikatakan tempat ini adalah tempat yang dipercaya di mana Sang Buddha pada wasa ke-7 ketika beliau berkeinginan untuk membabarkan Dhamma, terutama Abhidhamma, kepada ibundanya yang pada waktu itu berada di alam Dusita. Nah, akan tetapi agar banyak para dewa yang juga bisa mendapatkan pembabaran Dhamma, Sang Buddha kemudian memutuskan untuk pergi ke alam Tawatingsa membabarkan Dhamma di sana, sehingga para dewa yang berada di atas alam Dusita dan lainnya bisa turun ke alam Tawatingsa, sedangkan yang berada di bawah seperti dari satu Marajika juga bisa naik ke alam Tawatingsa. Nah, disinilah tempat dikatakan dipercaya Sang Buddha pergi ke alam Tawatingsa, dan di sana selama 3 bulan membabarkan Dhamma kepada ibundanya, kepada para dewa yang ada di alam Tawatingsa. Dan menurut cerita, ketika Sang Buddha membabarkan Abhidhamma, dikatakan bahwasanya setiap hari beliau sebenarnya juga pergi ke alam manusia. Nah, di alam manusia, karena tubuh fisik beliau sebagai tubuh manusia membutuhkan asupan, nah beliau kemudian berpindah patah di alam manusia, terutama pergi ke daerah Utara Guru. Di sana beliau berpindah patah dan menyantap hasil pindah patah di daerah Danau Anutata yang berada di Himalaya. Dan diceritakan di Himalaya inilah kemudian beliau bertemu dengan Bhante Sariputta, yang mana pembawa Bhante Sariputta kemudian mendapatkan khotbah, setiap khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada para dewa. Dan Bhante Sariputta sendiri juga membabarkan khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada 500 siswanya. Nah, inilah tempatnya. Kita sudah berada di puncak. Dan kalau kita lihat sebelah sana adalah ada danau. Sekarang masih musim dingin sehingga danaunya masih kelihatan dengan baik. Barangkali nanti kalau sudah musim panas tidak ada air lagi. Tapi sekarang masih kelihatan danaunya. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika Sang Buddha pergi ke alam manusia, juga dikatakan beliau dengan kekuatan kesaktiannya menciptakan dirinya yang persis sama di alam Tawatingsa untuk membabarkan Dhamma, melanjutkan di alam Tawatingsa, sehingga selama 3 bulan tidak ada satupun gap waktu yang tersisa bagi Sang Buddha untuk tidak membabarkan Dhamma. Jadi selama 3 bulan penuh membabarkan Dhamma kepada para dewa yang ada di alam Tawatingsa, yang dipercaya sebagai Abhidhamma yang saat ini kita pelajari. Dan itu dilakukan Sang Buddha dengan kekuatan kesaktiannya menciptakan dirinya di alam Tawatingsa, sementara tubuh aslinya pergi ke alam manusia, terutama setiap kali berpindah patah. Membabarkan Dhamma kepada Bhante Sariputta pada saat bertemu dengan Bhante Sariputta di Danau Anutata. Dan Bhante Sariputta dikatakan membabarkan Dhamma kepada para siswanya yang terdiri dari 500 siswa. Ini adalah tempatnya.
Sayang sekali di bawahnya masih belum terurus dengan baik, hanya di atasnya sudah digali sehingga sudah kelihatan lebih baik. No problem, Sanal. Oke. Ya, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tempat yang kalau di India dikenal sebagai airport for the Buddha before going to Tawatingsa. Airportnya bandara Sang Buddha sebelum menuju alam Tawatingsa. Inilah tempatnya. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu.